Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Yang saya hormati Bapak Menteri PMK, Bapak Profesor Dr. Muhadjir Effendi, dan yang saya hormati Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Bapak Mas Nadiem Makarim, a'azzahumullah. Yang saya banggakan, Ketua LP Ma'arif Pusat, Kiai Haji Akhil Aziz Al-Karim Al-Muhtaram, Kiai Haji Arifin Junaidi, dan seluruh jajaran pimpinan Ma'arif Pusat dan seluruh pimpinan Ma'arif wilayah cabang se-Indonesia. Dan Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang mengikuti acara ulang tahun Ma'arif yang ke-91 melalui virtual ini. Pertama, saya mengucapkan syukur alhamdulillah bil izzah wal iftikhar, bil i'tizaz wal iftikhar, bangga, besar hati, seakan-akan mendapatkan anugerah yang luar biasa dengan ulang tahunnya Ma'arif yang ke-91 ini. Artinya apa? Artinya Lembaga Ma'arif NU sampai hari ini masih eksis, masih berperan, masih berkiprah dalam rangka mencerdaskan bangsa, anak-anak negeri ini, wabil khusus anak-anak warga Nahdliyin. Dalam pendidikan pasti ada tantangan, ada kesulitan, ada problem yang menghadang kita, yang ada di depan kita. Nah, itu semuanya tidak boleh menjadikan kita surut atau bergeser dari semangat kita. Justru semakin ada kesulitan yang besar, ada problem yang besar, yang berat, itu merupakan cambuk, merupakan dorongan agar kita tak tertantang harus mampu mengatasi problem dan kesulitan itu. Seperti adanya corona ini, tidak boleh kita menjadi kalah atau menjadi minder, justru kita ditantang oleh Allah. Allamal insana ma lam ya'lam. Ternyata Allah memberikan pelajaran kepada kita manusia, apa yang manusia belum ketahui, apa yang kita belum ketahui, yaitu virus corona, COVID-19. Maka harus mampu kita mengatasi. Demikian pula tantangan-tantangan pendidikan, kemajuan-kemajuan teknologi yang dicapai bangsa-bangsa lain, kelompok lain, kita tidak boleh surut, tidak boleh minder, kecil hati. Kita yang NU ini, yang warga NU, harus bisa mengejar, harus bisa mencapai apa yang sudah mencapai, yang ada mereka capai. Kalau kita lihat dulu 300 tahun Islam berada di puncaknya. Dimulai ketika Khalifah Harun Rashid, Ma'mun, Mu'tasim, Wathiq, Mutawakkil, itu 5 khalifah itu, Islam mencapai puncak keemasannya. Kenapa? Kuncinya satu, pendidikannya maju. Di mana-mana pusat-pusat kota waktu itu pendidikan dibuka dengan kemajuan luar biasa. Di Baghdad terkenal An-Nizamiyah, yang di antara alumninya, di antara jebolan Nizamiyah, Imam Haramain, Imam Ghazali. Di Mekah, di Madinah, pendidikan maju. Banyak sekali ulama-ulama jebolan alumni Mekah Madinah. Di Damaskus, di Baghdad, di Tunis, Kairouan, di Mesir, sampai ke Maroko, semua pendidikan dibuka dengan kemajuan yang pesat. Yang waktu itu Eropa masih gelap. Eropa masih belum mengerti apa itu ilmu pengetahuan, apa itu teknologi. Eropa masih mempunyai pendapat
mandi 2 kali sehari itu menjadi penyakit, menyebabkan penyakit. Mandi 2 kali. Jadi Eropa masih buta huruf, masih kotor, masih gelap dalam keadaan gelap. Raja Inggris waktu siapa namanya lupa masih belajar nulis ABC itu. Di kita di Baghdad sudah memiliki beberapa ulama-ulama, beberapa pemikir dengan kemajuan yang pesat yang luar biasa. Khalifah Ma'mun membuka Baitul Hikmah. Di situ lembaga Baitul Hikmah itu mengambil semua buku-buku Yunani, filsafat Yunani, ya, yang kedokterannya dan filsafatnya dan semua ilmu yang ada di Yunani, yang waktu itu berada di gudang bawah tanah. Karena Romawi tidak memajukan ilmu pengetahuan. Jadi Imperium Romawi itu imperium yang tidak menghargai ilmu pengetahuan. Maka warisan Yunani dibuang begitu saja, ditaruh di bawah gudang, di gudang paling bawah, di basement barangkali kalau sekarang. Itu oleh Khalifah Ma'mun diangkut ke Baghdad, yang orang Romawi sendiri tidak tahu apa artinya, bawalah sana semuanya ini. Dibawa ke Baghdad, Khalifah Ma'mun memberi tugas kepada para ahli yang pandai penterjemah, walaupun non-muslim. Penterjemah yang paling terkenal dari agama Majusi, namanya Thabit bin Qarah. Agama Kristen, Ishaq bin Hunain. Itu semua tuh, jadi tidak harus agama Islam. Diberi tugas dan lain-lain. Diberi tugas menerjemahkan buku-buku Yunani yang nanti akan dikembangkan oleh filosof Muslim, Al-Kindi dari Arab, Al-Farabi dan Ibnu Sina dari Uzbekistan. Kalau sekarang, kalau negara Uzbekistan ya, dulu Persia gitu aja. Dan banyak sekali para filosof, para pemikir hasil dari terjemahan apa yang dimulai oleh Al-Ma'mun menerjemahkan buku-buku Yunani. Begitu pula kedokteran, mencapai puncaknya ketika Khalifah Ma'mun, ketika Khalifah Mu'tasim, Al-Wathiq, maju sekali pokoknya. Ya, jadi kunci kemajuan bangsa, kunci kemajuan umat adalah tergantung pada pendidikannya, bukan pada teknologi sebenarnya, bukan kepada ekonomi, tapi pada pendidikan. Contoh nyata sekarang, mohon maaf kalau contoh yang nyata. Saya kuliah di Saudi Arabia, saya kuliah di Mekah, Usuluddin saya. Mohon maaf, tidak ada guru orang Saudi. Saya gurunya orang Mesir semua, dosennya orang Mesir semua. Jadi guru-guru Mesir dikontrak di Saudi Arabia, di Kuwait, di Bahrain, di Emirat, orang-orang Mesir semua yang pintar-pintar, angkut semua. Nah, yang guru saya coba lihat, Syekh Sulaiman Dunia, Mesir, Syekh Abdul Aziz Zubaid, Mesir, Syekh Barakat Duwaidar, Mesir, Syekh Uthman Abdul Mu'im, Mesir, Syekh Kamal Naja, Mesir, Muhammad Kutub, adiknya Syekh Said Kutub, almarhum Ikhwan Muslimun itu adiknya, orang Mesir. Ketua jurusannya Syekh Muhammad Al-Ghazali, Mesir. Ada saya, jadi beberapa guru, beberapa dosen saya itu yang Saudi bisa dihitung dengan jari. Ada dosen bahasa Arab, namanya As-Sudesi, dosen usul fikih, satu Abbas Al-Hakami, ilmu hadis Ahmad Nur Saif, orang Mekah asli, orang Mekah, Ahmad Nur Saif. Dan ada lagi satu lagi Aqliyatul Islamiyah, ada materi kuliah namanya minoritas umat Islam di negara non-muslim, itu Yusuf At-Thaqafi. Walhasil cuma 4 orang. Guru saya yang orang Saudi asli hanya 4 orang. Yang ngajarin akidah, yang ngajari filsafat Islam, yang ngajari tasawuf, ilmu sosial, sosiologi, ilmu pendidikan, ilmu jiwa, tafsir, hadis, fikih, usul fikih yang lainnya. Cuma satu yang orang Saudi yang kan ada 4 SKS. Quran, semua orang Mesir. Ada orang Suriah 1, ada orang Suriah 2, ada orang Suriah 2, orang Baghdad 1, orang Irak 1, Al-Qubaisi Baghdad, Abdul Rahman Nakah Suriah, dan Ustaz Syakir itu Suriah. Yang lainnya orang Mesir semua. Itu apa artinya? Artinya kehebatan Mesir, kehebatan Al-Azhar, walaupun ekonominya morat-marit waktu itu ya, ekonominya morat-marit,
negara dibilang negara yang payah lah, amburadul ekonominya, tapi mempunyai para ulama, mempunyai para teknokrat, mempunyai para ilmuwan yang manfaat sekali untuk mendidik umat Islam. Dimanapun berada. Begitu pula waktu saya ke Libya, waktu dulu zaman Presiden Al-Qaddafi, kita kirim banyak teman-teman, saudara-saudara kita, anak-anak kita ke Libya. Ternyata dosanya orang Mesir semua. Ya ada orang Libyanya, ada sedikit. Ternyata orang Mesir semua, dan orang Sudan. Mesir dan Sudan dosanya itu. Nah, kalau Maroko tidak. Kalau Maroko, orang Maroko sendiri dosanya. Orang Maroko sendiri. Jadi, yang namanya ilmu pendidikan, yang namanya ilmu itu, luar biasa. Lebih manfaat daripada harta, lebih manfaat daripada keturunan atau gen darah. Coba kita bayangkan. Kita semua tahulah hadis idza mata ibnu Adam itu. Apabila seorang manusia meninggal, maka yang semua ditinggal, amalnya putus kecuali 3. Ilmun yuntafa'u bih, ilmu manfaat, dan doa waladun saleh. Gitu ya. Ketiga apa yang ketiga? Sedekah jariyah, sedekah jariyah. Coba kita lihat. Kalau ada orang meninggal, sedekah jariyah katakan bangun masjid. Iya, selama masjidnya masih dipakai, dia masih dapat pahala di kuburan itu. Kalau masjidnya sudah nggak dipakai, kalau sudah hancur misalkan, putus. Nah, sekarang punya anak soleh yang mendoakan. Iya, kalau punya anak soleh mendoakan. Kalau enggak, kalau anaknya soleh tapi cucunya tidak, misalkan putus. Tapi kalau meninggalkan ilmu pengetahuan, Imam Bukhari hari ini jam sekarang berapa orang yang lagi mengutip hadisnya? Rahul Bukhari, Rahul Muslim, Rahul Tirmidzi, ini jam ini misalkan di dunia ini berapa juta orang yang sedang mengutip, sedang menyampaikan hadis kutipan dari Imam Bukhari. Itu setiap ada orang mengutip hadisnya, Imam Bukhari dapat kiriman pahala. Contohnya begitu contohnya. Imam Syafi'i selama masih ada pengikutnya selalu dapat kiriman pahala sampai sekarang, sampai hari kiamat. Coba ilmu ini. Kalau anak soleh tadi, ya kalau anaknya soleh, kalau kemudian cucunya tidak soleh atau putus, misalkan tidak punya anak, tidak punya keturunan, selesai. Sedekahun jariyah, bangun masjidnya kalau masjidnya masih ada, kalau masih hancur, selesai. Putus juga pahalanya. Tapi kalau ilmu manfaat, jam sekarang, hari ini Imam Syafi'i masih terus mendapat kiriman pahala selama masih pengikutnya mengamalkan ibadahnya sesuai mengikuti mazhab Syafi'i. Imam Bukhari sampai sekarang, hari ini berapa juta lisan manusia yang sedang mengatakan hadis Rahul Bukhari, berapa juta di dunia ini sekarang ini. Itu yang Bukhari selalu dapat pahala terus. Ila yaumil qiyamah. Itulah hebatnya ilmu pengetahuan. Itu manfaatnya ilmu pengetahuan. Apalagi wabil khusus ilmu agama ya. Begitu pula ilmu-ilmu yang lain. Ilmu-ilmu yang lain juga sama. Bukan hanya agama. Asal tujuannya untuk kebaikan. Tujuannya untuk agama lah. Itu insya Allah ilmu akan bermanfaat. Ilmu apa saja. Nah, dalam memasuki era revolusi 4.0 ini, kita tidak boleh ketinggalan. Kita tidak boleh gagap. Tidak boleh ketinggalan dalam mengejar menyesuaikan diri dengan revolusi 4.0. Hanya saja, mengapa ada corona, ada COVID-19? Di antara hikmahnya menurut saya di antara hikmahnya ya, karena sekarang manusia itu secara umum, manusia di dalam puncaknya takabur, puncaknya sombong dengan ditemukannya digital ini, dengan ditemukannya internet digital ini. Manusia sombong, seakan-akan dia mengandalkan kehebatan ini, sudah segalanya nih. Kunci kebahagiaan, kunci puncaknya martabat. Nah, dicoba oleh, memang hebat, kita akui, tapi ternyata dicoba oleh Allah dengan virus yang tidak kelihatan mata, blingsatan semua. Baik yang ahli teknologi, ahli IT, ahli atom, ahli nuklir, blingsatan semua. Ini merupakan hikmah yang harus kita terima, harus kita pahami. Kita tidak boleh sombong walaupun capaian kita luar biasa. Walaupun kita mencapai puncaknya teknologi yang tidak pernah tercapai di masa yang lalu. Yaitu teknologi IT ini, internet digital ini.
tapi harus tetap tawadhu', ta'abbud kepada Allah. Harus tetap mengatakan, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Yang diberikan oleh Allah ilmu itu sangat-sangat sedikit. Alah, dibanding ilmunya Allah sangat setitik. Nah makanya kasih tahu, nih ada virus corona, bisa nggak kamu ngatasi? Nanti kalau sudah, misalkan vaksin ditemukan, obat ditemukan, ada lagi virus lagi nanti. Yang kita harus mencari jalan keluarnya, harus mencari obatnya. Nanti ada lagi, ada HIV/AIDS dulu kita mampu mengatasi, ada flu burung kita mampu mengatasi, ada flu babi manusia bisa mengatasi. Coba corona ini, ringsatan semua. Nanti kalau udah temukan obatnya, temukan vaksinnya, ada lagi nanti. Semua itu merupakan apa? Supaya kita tetap ta'abbud, tetap tawadhu', tetap rendah hati di hadapan Allah. Kita ini bukan siapa-siapa. Nah, capaian ma'arif yang selama ini saya bersyukur, terus terang saja, bukan mujamalah, bukan basa-basi. Baru kali ini, semenjak saya masuk ke PBNU tahun 95 di bawah pimpinan Gus Dur, baru kali ini lembaga ma'arif mencapai keberhasilan sangat gemilang di bawah pimpinan Akhil Aziz, Ustadz atau Kiai Arifin Junaidi. Betul, saya bukan mujamalah, banyak sekali. Kita juga menyaksikan semuanya lah, baik secara fisik maupun yang non fisik, baik sarana prasarana maupun meningkatkan kualitas ma'arif. Bahkan yang paling utama adalah kita mengangkat nama baik, martabat, sum'ahnya ma'arif. Nah, ma'arif sudah terkenal, sudah dikenal di mana-mana berkat perjuangan jeripayah semuanya pengurus, terutama Pak Arifin Junaidi. Terus terang saja, saya bukan mujamalah, bukan basa-basi, bukan muji-muji, omong kosong, bukan. Ini kenyataan. Tapi semuanya itu harus disadari minallah, semuanya dari Allah. Oleh karena itu kalau dalam tasawuf, likulli maqamin maziyah, wa likulli maziyah rif'atun fil maqam. Jadi setiap makom, orang sufi itu kalau mendapatkan makom tertentu, di situ ada kelebihan, ada keistimewaan. Misalkan saya mendapatkan makom taubat misalkan, di situ ada kelebihan, ada keistimewaan. Dengan kelebihan yang spiritual yang kita miliki ini, menjadi dorongan untuk mencapai makom yang seatasnya, yaitu makom wara'. Dengan makom wara' ada kelebihan. Dalam makom wara' ada kelebihan. Ada kelebihan yang untuk modal, sebagai modal mendorong kita naik menjadi makom zuhud. Makom zuhud ada kelebihan, ada mazaya, ada keistimewaan yang dengan keistimewaan itu kita naik lagi ke makom tawakal dan seterusnya. Taubat, wara', zuhud, tawakal, ridha, syukur, mahabbah, terus sampai istiqamah, tumakninah, puncaknya ma'rifat. Ini artinya apa? Artinya kita tidak boleh puas dengan keberhasilan kita, kita syukuri, kita barokai, kita mengucapkan alhamdulillah alamin, alfi mabruk dengan ulang tahun ke-91 ini, segala capaiannya luar biasa. Tapi di dalam ulang tahun 91 ini punya maziyah, ada kelebihan, ada maziyah, ada rahasia lah yang kita nggak tahu kan. Nah dengan maziyah itu kita terdorong untuk lebih semangat lagi, lebih meningkatkan lagi, lebih memperkuat lagi eksistensi ma'arif di masa yang akan datang. Insya Allah, Allahumma ana wa iyyakum. Allah bersama kita semuanya minhu wa ilaihi. Semuanya dari Allah, bukan dari kita semuanya. Dari Allah semuanya, bukan dari kita. Tapi kita harus ikhtiar, kasab, iktisab, ikhtiar, berupaya. Yang menentukan, yang memberikan kesuksesan, keberhasilan adalah Allah Ta'ala. Nah, sekali lagi, kita ulangi lagi, bahwa wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah berfirman dalam Al-Quran, semua ilmu yang kamu miliki ini, walaupun mencapai puncaknya sekarang, digital ini, itu sedikit dari ilmuku. Itu sedikit, tidak ada bandingannya dibandingkan dengan ilmu yang ada padaku, kata Allah. Maka tidak boleh ada orang mengaku pintar. Tidak boleh ada orang mengaku alim, nggak boleh. Contoh, ya ini contoh pribadi ya, contoh pribadi. Mohon maaf sekali, contoh pribadi. Ayah saya itu kalau kumpul dengan anaknya 5 laki-laki semua. Almarhum Kiai Ja'far, saya, Mustafa, Ahsin, Ni'am.
Kalau lagi kumpul tuh, tidak pernah ayah saya mengatakan saya pinter. Gak pernah. Gak pernah. Ayah kepada anak itu loh. Ayah saya tidak pernah mengatakan aku iki pinter. Orang, aku iki alim. Enggak. Pasti kalau ngomong bahasa Cirebon, ya isun si semene iki. Saya segini ini. Saya sih ilmunya segini ini. Padahal ngajarnya Fathul Mu'in Alfiyah padahal. Ya lumayan kan. Saya segini ini. Bocah, anak-anak. Kamu harus lebih dari saya. Kamu harus alim, lebih alim daripada saya. Kamu harus kitab-kitab besar. Jamul Jawami', Fathul Wahab, Tuhfah, Majmu'. Kamu harus bisa baca itu semuanya. Kalau saya segini ini, kata bapak saya. Selalu ngomong gitu. Tidak pernah saya tuh, sejak kecil tidak pernah mendengar ayah mengatakan, paling sewu ayah saya kiai ya, Roy Syuriah Cirebon, ya kiai lah, punya pesantren. Waktu itu santrinya 500-an, kalau sekarang 4.000 sekarang. Waktu itu santrinya 500-an. Ngajarnya Alfiyah, Fathul Mu'in, Latiful Isyarat, dan yang lain-lain lah, ada Bulughul Maram. Tidak pernah mengatakan aku alim, aku pinter, aku hebat. Aduh, gak pernah. Di depan anaknya selalu mengatakan isun semeneiki. Aku sih saya ini segini ini. Kamu harus lebih dari saya. Itu. Saya mumpung ingat saya ingin sampaikan bukan berarti membanggakan orang tua, tapi begitulah keadaannya. Sehingga anaknya semua termotivasi untuk lebih daripada ayahnya. Walaupun dalam arti ilmunya lah atau pengalamannya. Kalau dalam arti makom ibadahnya ya bukan apa-apa. Walhasil dengan adanya sikap orang tua seperti itu, kita menjadi terdorong agar saya harus hebat, saya harus lebih. Waktu itu saya masih muda kan. Ternyata alhamdulillah ya, bukan saya sombong, 5 saudara saya atau anaknya ayah saya semuanya ya lumayan semua, melek semua lah, nggak ada yang buta lah. Kiai Ja'far almarhum ya ngajar Alfiyah, Fathul Mu'in, sekarang Mustafa Aqil ya Syuriah PBNU, ada lagi Ahsin sudah meninggal ya, waktu hidupnya yang mengajar Fathul Qorib dan sebagainya. Adik paling bungsu Ni'amillah S1 Al-Azhar Mesir. Itulah kita syukurilah. Sekarang begini, kalau orang tua kita bisa punya anak 5 lumayan semua, pertanyaan besar, kita bisa nggak ya? Kita bisa nggak punya anak seperti orang tua saya yang punya anak saya ini? Saya bisa tidak punya anak seperti ayah saya punya anak saya. Itu tantangan luar biasa. Nah, oleh karena itu dalam syair mengatakan wa syarrul alamina dzawu khamuli idza fakhartahum dzakarul jududa. Sejelek-jeleknya manusia hanya membanggakan keturunan, hanya membanggakan saya anaknya kiai, saya cucunya kiai, saya anaknya orang besar, dia sendiri gak punya kelebihan apa-apa, gak punya kapasiti apa-apa. Ini jelek-jeleknya orang ini. Yang baik yang kemana? Yang baik. Wa khairun nasi dzu hasabin qadimi aqama li nafsihi hasaban jadida. Sebaik-baik manusia punya keturunan hebat, punya keturunan besar, turunnya kiai, aqama li nafsihi hasaban jadida. Dia sendiri membangun kebesarannya. Ini hebatnya itu. Kayak Gus Dur misalkan, putranya Kiai Wahid, cucunya Kiai Hashim, beliau sendiri luar biasa. Ini namanya aqama nafsi hasaban jadida. Idza mal jahlu khuyyima fi biladi ra'aita usudaha musikhat quruda. Terjemahkan ya, enggak usah tersinggung. Kalau ada pondok, ada pesantren, ada lembaga NU misalkan, atau cabang NU, dulunya hebat, dulunya macan, ditakuti orang, disegani orang, sekarang kok tidak, itu berarti macannya sudah menjadi monyet. Ra'aita usudaha musikhat quruda. Mudah-mudahan PBNU sekarang bukan monyet, mudah-mudahan. Mudah-mudahan PBNU sekarang bukan monyet. Dulu ketua NU hebat luar biasa, macan.
Sekarang kok melempem atau sekarang kok seperti ini, berarti macannya sudah jadi monyet. Jadi pesantren ini, pesantren di sini dulu kayaknya besar nih, hebat-hebat kayaknya di sini pesantren ini. Sekarang kok sepi. Itu artinya macannya sudah jadi monyet. Terima kasih Pak Arifin Junaidi, terima kasih seluruh teman-teman Ma'arif. Teruskan. Wallahu ma'akum. Allah bersama kita semuanya. Teruskan berjuang. Jangan puas dengan capaian. Kita syukuri capaian yang sudah kita dapatkan, tapi kita terus melihat ke atas. Di kulli maqamin maziyah. Setiap keberhasilan ada kelebihan. Kelebihan itu untuk mendorong kita lebih meningkat lagi. Syukron wa dumtum fil khair wal barakati wal najah. Wallahu yakhudh bi aydikum lima fihi salah wal khair wal najah. Wa yahfadhkum min ahati wal afat. Wa huwa al-fiqh lakum at-tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.